itu kita persilakan kepada Ustaz Dr. Andes Haji Zulkarnaini MA dengan hormat. Pak. Ustaz. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdaqta lana subul al-hidayah wa anzatan basairina wa sawatal wawayah wa nusalli ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus masjid yang kita cintai ini, yang kami hormati para guru, para ustaz, ibu majelis ta'lim, aku ulama jadi pandai juga masyarakat, umumnya kita yang hadir pada malam hari ini. Tiada yang lebih pantas segala gerak kita ini kita awali dengan memanjatkan kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan serta kesehatan untuk kembali hadir di rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada-Nya. Tentu kita selalu berharap dan berdoa setiap saat, mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan ini betul-betul suatu ibadah yang diterima oleh Allah, kemudian diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kita sama-sama kita kirimkan kepada Allah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Lah hari yang kabeh tidak salah. Lebih kurang 1 bulan lagi. Kurang 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Walaupun masih di awal bulan Sya'ban, namun kita masih dalam suasana peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di masjid kita sudah kita peringati minggu yang lalu bulan Sya'ban yang tertulis di sini peringatan Isra dan Mi'raj, namun tidak ada salahnya kita mengulang kembali ya jejak sejarah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbesar sepanjang zaman dan merupakan akhir daripada segala nabi dan rasul, ada 5 peristiwa besar dan penting yang terjadi pada diri beliau. Salah satu daripada yang 5 itu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada bulan Rajab, seperti apa yang telah dikemukakan oleh para ahli sejarah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat sejenak
segelintir daripada pengertian Isra. Isra itu berasal dari kata asro, yasri. Kalau tata bahasa Arab itu fi'il sulasi. Sedangkan bentuk rubainya adalah asro, yasri, artinya berjalan. Asri bi ibadi laila, kata Allah. Maka hendaklah kamu berjalan di waktu malam. Itu pengertian secara bahasa. Kalau banyak secara etimologi dijelaskan. Sedangkan pengertian Isra secara terminologi atau secara istilah itu sebagaimana termaktub dalam berbagai buku tarikh atau buku sejarah, ya berdasarkan kepada ayat yang kita baca di awal tadi, surat Bani Israil ayat 1, adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu malam yang dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kan itu. Kemudian Mi'raj itu berasal dari kata aroja yang uji. Sedangkan Mi'raj itu adalah dalam tata bahasa Arab isim alat namanya. Alat untuk naik, tangga. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah atau terminologi, Mi'raj itu artinya adalah naiknya Rasulullah dari alam bawah ke alam atas, menjelajahi 7 bintang langit sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa, bahkan sampai ke Arsy. Itu Mi'raj. Itulah pengertian Isra Mi'raj segelintir. Ya. Bapak Ibu yang hormati. Lalu apa cara ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Sebabnya Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan. Akan gitu. Menurut para ahli sejarah dan para ahli tafsir Al-Quran, mereka menjelaskan atau menetapkan bahwa yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai tasliyah. Tasliyah itu mempunyai pengertian menghibur. Ya, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus dihibur Nabi kan kayak gitu. Karena beliau baru saja ditimpa oleh suatu musibah yang sangat beruntun sekali. Sangat beruntun sekali. Musibah itu. Dan pertama sekali wafat Abu Thalib. Si Abu Thalib itu paman beliau. Nah, yang telah mengasuh beliau semenjak kecil, yang telah ikut walaupun Abu Thalib belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai mati, tapi beliau mempunyai andil yang besar di dalam perjuangan Rasulullah. Kalau ada gangguan orang kafir kepada beliau dalam mendakwahkan Islam, beliau di depan membela Nabi. Balanya belum sempat mengucapkan 2 kalimat lalu beriman kepada Nabi. Tapi sebagai paman yang selalu setia kepada anak kemenakan beliau, beliau tetap membela Rasulullah dalam perlakuan yang tak bersahabat dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Itu betul. Kemudian yang kedua, terpaut beberapa hari daripada kewafatan Abu Thalib, meninggal pula Khadijah. Siapa Khadijah? Istri beliau yang sangat beliau cintai. Khadijah sangat mendukung sekali dalam perjuangan Rasul, baik dalam segi moral maupun dalam segi material. Tidak tanggung-tanggung kalau Khadijah. Kalau dalam sejarahnya Khadijah itu adalah wanita terkaya. Tapi harta beliau rela beliau kasih kepada Rasulullah untuk memperjuangkan Islam ini, untuk menegakkan kalimat syahadatnya bagaimana ratusan. Bahkan beliau sempat mengatakan, beliau, andai kata saya wahai Rasul meninggal duluan daripada kamu, seandainya batang tubuh atau jasad saya ini bisa dipergunakan
untuk sebagai jembatan bagi kamu dalam perjuangkan Islam ini, silahkan kamu ambil. Mau itu setianya Khadijah. Nah, begitu banyaknya mendukung Rasulullah di dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam tahun yang sama, yaitu tahun ke-10 daripada kerasulan beliau, ya, beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Sehingga tahun itu di dalam sejarah Islam dinamakan dengan tahun Amal Husni, tahun duka cita bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, semenjak kewafatan dua orang ini pula lah kaum kafir Quraisy bersilantas angan kepada Rasulullah dan pengikutnya, melakukan teror, ya, terhadap Rasulullah dimanapun Rasulullah berada, dan kaumnya, pengikutnya Rasulullah diteror. Tidak aman lagi di Mekah pada waktu itu. Sehingga untuk melakukan ibadah saja, ya, untuk mendakwakan Islam saja selalu mendapat ancaman dari kaum kafir. Kalau tidak ada yang disegani lagi, Abu Thalib telah meninggal, istri beliau yang mencintai dan meninggal, bersilantas. Lalu Rasulullah tidak hijrah ke Taif. Taif itu suatu daerah yang subur yang letaknya kira-kira 75 mil di luar kota Mekah. Dengan harapan Nabi agar orang Taif mau menerima ajaran agama Islam ini sebagai agama yang benar bagi mereka. Nah, itu harapan Nabi pindah ke Taif. Tapi berbeda kenyataan. Yang diharapkan, yang dicita-citakan Nabi di Taif itu berbeda dengan kenyataannya. Setelah Nabi sampai di Taif, Pak, ya, pada waktu itu Nabi dilempari dengan batu, dipukuli dengan kayu atas perintah pemimpin-pemimpin mereka. Sampai Nabi pada waktu itu, Pak, berdarah-darah akibat pukulan mereka, diperlakukan secara tidak manusiawi. Sampai pada waktu itu dalam saudara menjelaskan Rasulullah sampai pingsan pada waktu itu. Coba bayangkan. Walaupun mendapat perlakuan yang seperti itu, Pak Bu, Nabi tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa memperjuangkan Islam ini. Kembali ke Mekah dengan penuh kesabaran, ketawakalan untuk kembali menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, dalam keadaan yang seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menghibur beliau diperintahkan untuk melakukan suatu peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Satu-satunya jalan untuk menghibur Nabi pada waktu itu yang dalam keadaan duka seperti itu adalah untuk bertemu dengan Sang Khalik, yaitu pencipta alam semesta ini. Nah, coba bayangkan, ya, makhluk bertemu dengan Khaliknya, baralakah hebatnya, nah, baralakah sanang. Nah, itu satu-satunya untuk menghibur Rasulullah, ya, dalam keadaan duka itu. Jalannya adalah untuk bertemu dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang melatar belakangi peristiwa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu yang kedua adalah sebagai takrim Nabi. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang terbesar sepanjang zaman. Itu lantaran karena ada beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Ya. Di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh lapisan umat manusia yang ada di bumi ini, dan untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kata Allah. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh lapisan umat manusia. Berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Kalau nabi dan rasul yang lain diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, Pak, itu diutus oleh Allah untuk kaum atau golongan tertentu.
Nah, itu makanya Allah perintahkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang memanggil kepada kaum-kaum yang tertentu saja. Contohnya Nabi Musa. Jadi dalam surat Saf ayat 5 di dalam Al-Quran itu, wa iz qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata, dia memanggil wahai kaum. Hanya kaumnya yang dipanggil. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ayat 6, coba baca. Wa iz qala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa bin Maryam, ya Bani Israel kata ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Akhirnya aku ini diutus untuk kaum Bani Israel. Untuk kaum Bani Israel, hanya untuk golongan tertentu. Begitu juga Nabi dan Rasul yang lain 124 ribu Nabi dan Rasul diciptakan oleh Allah. Banyak bu Nabi dan Rasul. Tapi yang wajib itu ketahui baranya 25. Tapi yang namanya Nabi dan Rasul diciptakan oleh Allah sebanyak 124 ribu itu diutus oleh Allah untuk satu kaum tertentu. Tapi ketika Rasulullah SAW dirasulkan oleh Allah, Allah perintahkan untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia sekalian. Ini Pak, itu kelebihan. Bapak Ibu yang kami hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikatakan takrim untuk Nabi Muhammad. Artinya adalah untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW lebih daripada Nabi yang lain. Karena tidak ada Nabi dan Rasul yang lain yang melakukan atau diberikan fasilitas seperti Isra dan Mi'raj itu. Hanya Rasulullah yang dapat fasilitas itu. Itu makanya Allah memuliakan. Dalam peristiwa itu dijelaskan Pak, Rasulullah SAW menjelajahi 7 pitala langit. Menjumpai dan meninggalkan di batu Nabi Adam pada langit yang pertama. Nah, dalam satu riwayat menjelaskan itu Nabi Adam pada langit yang pertama. Di situ Rasulullah SAW melihat Nabi Adam. Ya, ketika Nabi Adam melihat ke kanan, itu dia senyum. Senyum, dia tertawa. Ketika Nabi Adam melihat ke kiri, dia menangis, meneteskan air mata. Ketika itulah Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, hai Jibril, apa gerangan yang terjadi pada Nabi Adam? Kata Jibril, ketika Nabi Adam melihat ke kanan dia tertawa, itu dia sedang menyaksikan bahwa anak cucunya sedang berada di surga, menikmati surga. Itu dia tertawa, senyum dia, senang hatinya melihat anak cucunya berada di dalam surga. Ketika dia melihat ke kiri, dia meneteskan air mata, terseduh-seduh dia menangis. Apa gerangan yang terjadi? Ya, ketika beliau melihat ke kiri, ketika malaikat Jibril, dia sedang melihat anak cucunya sedang diazab oleh Allah SWT. Lalu naik lagi ke langit yang kedua. Di sana Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga bertemu dengan Nabi yang paling ganteng. Siapa nabinya? Nabi Yusuf. Pada langit yang keempat Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang ketujuh inilah beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di sebuah masjid yang dinamakan Masjid Baitul Ma'mur. Masjid itu adalah tempat ibadahnya para malaikat. Rasulullah sempat melaksanakan sholat sunat di sana.
Satu riwayat menjelaskan malaikat melaksanakan sholat di Baitul Maqmur itu satu kali ibadah sebanyak 70.000 malaikat. Bayangkan, 70.000 malaikat. Setelah melaksanakan satu kali ibadah itu tidak ada lagi kesempatan, tidak boleh lagi masuk sampai hari kiamat bagi malaikat yang lain untuk melaksanakan ibadah. Nah, coba bayangkan, paralah banyaknya malaikat. Satu kali ibadah di Baitul Maqmur itu 70.000 malaikat, satu kali kesempatan sampai hari kiamat nanti. Tapi yang wajib kita ketahui malaikat itu baranya 10. Tapi yang tahu malaikat banyak, Bu. Banyak. Itu di langit yang ke-7. Satu riwayat menjelaskan lagi setelah langit yang ke-7 itu Rasulullah naik lagi ke alam yang dinamakan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah melihat bentuk atau rupanya yang asli malaikat Jibril. Bahwa rupanya yang asli, mereka mengembangkan sayap berjumlah 600. Dan Rasulullah melihat keindahan Sidratul Muntaha itu. Di sanalah tempat kembalinya orang yang beriman. Nah, pengetahuan malaikat sampai di situ. Satu riwayat menjelaskan lagi setelah Sidratul Muntaha itu ada alam lagi yang dinamakan Mustawa. Mustawa itu di sana Rasulullah mendengar gorisan pena para malaikat yang mencatat seluruh perintah Allah. Satu riwayat menjelaskan lagi setelah Mustawa itu ada lagi alam yang dinamakan dengan Arasy. Disitulah Rasulullah menerima secara langsung wahyu dari Allah. Yang pertama adalah perintah sholat. Nah, perintah sholat yang 5 kali sehari, yang awalnya berapa ya? 50 kali. Nah, tapi berkat perjuangan Rasulullah atas anjuran Nabi Musa alaihissalam, akhirnya terjadilah 5 kali dalam syarat sholat. Satu hadis mengatakan yang 5 kali itu sebanding dengan yang 50 kali sehari semalam pahalanya yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua wahyu yang diterima oleh Allah, oleh Rasulullah dari Allah adalah akhir dari para surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285, 286 langsung diberikan Allah kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga perintah yang diterima oleh Rasulullah itu tentang hukum. Segala macam dosa yang dilakukan umat Nabi Muhammad, kalau mereka mau bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Itu hukum diterima oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Ini yang kedua sebagai takrim namanya, adalah untuk memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena tidak ada nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Nah, ini yang kedua. Singkat saja kalau. Kemudian yang ketiga, yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita peringati sejak tahun ini, Pak, itu sebagai ta'lim. Bapak Ibu yang berbahagia, para ahli tafsir Al-Quran dan para ahli sejarah itu mereka sepakat menyatakan bahwa peristiwa Isra itu dinukilkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Bani Israil ayat 1 yang itu baca. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sedangkan Mi'raj itu dijelaskan oleh Allah, baca nanti dalam surah An-Najm, yang jelasnya dalam surah An-Najm ayat 11 sampai 18. Ya. Dari kedua kelompok ayat tadi, Pak, bahwa tujuan daripada Isra Rasulullah itu adalah melihat Allah,
melihat ayat-ayat Allah yang dilambangkan dengan kata-kata linuriyahu min ayat